Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Pendi, Mas Arbi, Mas Saiful. Ya, jadi agenda siang hari ini itu safety patrol ya. Kita melihat ini rekan-rekan penerapan aspek ketiganya ataupun mungkin dari keselamatan ini seperti apa di lapangan gitu. Apakah sudah sesuai, apakah masih ada yang kurang. Nah, berhubung hujan jadi nggak apa-apa kita tetap patrol ya walaupun tidak sedang dalam progres. Oke, sebelum kita mulai langsung ke Mas Saiful, mungkin dari Mas Pendi atau Mas Arbi, ada yang ingin disampaikan, Mas? Pul, bentar Mbak ya. Pul, minta teman-teman yang lain join juga dong. Biar bareng-bareng, biar bisa mendengar juga apa yang perlu kita sampaikan. Oh, bentar. Bang, nomor abang berapa? 0813. Bentar, Pak. Sebentar ya Mbak, biar teman-teman mitra join juga. Jadi, bisa kita mulai langsung aja atau dari Mas Pendi, Mas Arbi, ada yang disampaikan, Mas? Mungkin langsung dilanjut dari Bang Arbi aja. Silakan Bang Arbi. Bos lah bos, pembukaan kata-kata apa kek. Oke, siap. Baik, makasih Mbak Rika, makasih Bang Ramadan, Bang Arbi, Bang Saiful. Kita untuk hari ini ada sesi safety patrol ya, artinya untuk memastikan bahwasanya pelaksanaan K3 di KPU Riau itu berjalan dengan baik dan benar, karena nggak ada yang lebih penting ya daripada jiwa manusia. Artinya semua pekerjaan kita itu harus mengikuti standar K3, dan kita di sini ada Mbak Rika, nanti mungkin ngasih arahan atau petunjuk atau melihat atau menganalisa bagaimana penerapan K3 di tempat kita, khususnya di KPU Riau. Mungkin itu dari saya untuk sekedar pembuka. Kalau Deko kan baru mulai join KS 2022 ya, mungkin belum pernah ikut dan pertama kalinya ikut safety patrol. Biasanya kita itu ada safety briefing dulu, baru safety patrol. Nah ini biasanya dijadwal langsung dari teman-teman HSE pusat. Jadi kita sebagai SBU memfasilitasi kegiatan dari teman-teman ketiga. Harapannya apa yang ketiga yang diterapkan oleh Ekon diterapkan juga di sisi mitra kita. Seperti itu Bang Ramadan ya. Ini cukup Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Pendi, Mas Ardiansyah. Kita langsung mulai aja ya ke Mas Ramadan ya. Mas Ramadan sebagai pengawas K3 Deko ya. Halo, ya. Betul Mbak Anissa. Oke, ini progres penarikan ya Mas ya? Di daerah mana Mas? Ini penarikan untuk ke rumah atau untuk ke korporat Mas? Kita sekarang lagi ada proyek pembangunan Hompas, Mbak. Oke, pembangunan Hompas. Oke, di daerah mana Mas Ramadan? Daerah Subang 3, Kecamatan Bukit. Putus-putus ya suaranya ya? Mbak, karena posisi penarikannya ini dekat pinggir jalan, jadi ramai ya. Oke. Tadi di mana Mas untuk ininya progresnya? Progresnya untuk saat ini penarikan yang kedua ya. Tadi yang pertama udah selesai 500 sekian. Nah, yang ini yang kedua kita mau narik 500 lagi. Cuman kendala hari ini lokasi lagi turun hujan. Jadi semua tim kita tunda dulu untuk pekerjaannya menghindari kecelakaan di lapangan. Gitu, Mbak. Hari ini berapa orang Mas yang progres? Untuk anggota semua ada sekitar 8 orang manpower, dan saya sendiri sebagai K3-nya. Oke. Ini Mas Ramadan untuk menjadi pengawas K3 sudah sertifikasi? Siap, sudah Pak. Dari Kemenaker. Ahli K3 umum ya, dari Kemenaker ya? Ya. Oke.
Berarti untuk pekerjaannya semuanya hari ini outdoor ya Mas ya, penarikan semua ya? Ya, betul. Untuk dokumen kerjanya menggunakan apa Mas? Kita gimana Mbak? Untuk dokumen kerjanya ada WP atau JSA-nya? Ada WP. Kita working permit ada. Kayak itu berlakunya sampai berapa hari Mas? Bentar. WP-nya sampai dari tanggal 1 Desember ya. Mm-mm. Untuk WP-nya perizinannya ke mana Mas? Untuk minta approval perizinannya ke siapa? Ke pihak mana? Apa? Untuk WP-nya ini minta approval perizinannya ke pihak mana? Ke pihak Icon ya. Icon Sumbakteng. Oh, oke. Mungkin sedikit apa Mbak? Baik, Itu tanggal mulai dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember, Mbak. Oh, sebulan ya untuk masanya Iya. ya. Ya gimana Mas Arbi? mungkin sedikit tambahan itu kalau kita di SBT itu WP berlaku mesti approval dari PLN setempat ya Mbak ya. Oke, Harusnya PLN di wilayah ya Mas ya. ya harusnya di WP itu ada tanda tangan dari orang PLN-nya. Mungkin bisa dilihatin Mas Ramadan di halaman keempat kalau nggak salah, keempat kelima ada tanda tangan orang PLN nggak di situ? Ada dari manajer kantor perwakilan Riau, Pak Pendi Erikson Manik. Setelah itu? Terus manajer ULP Simpang 3. Nah itu. Oke, yang berarti yang minta ke perizinan dari tim Icon atau dari mitranya sendiri Mas Arbi? Pengajuannya dari kita, tapi yang mengajukan ke sana tetap dari mitranya, Mbak. Ini boleh ditunjukkan Mas Ramadan untuk APD-nya? Gimana Mbak? APD Ya, anggota? APD yang sedang dipakai ya, boleh ditunjukkan? Boleh, bentar ya. Ini. Mereka pakai helm, terus rompi, body harness, terus sepatu safety. Oke, kalau sarung tangannya ada atau tidak Mas? Sarung tangan lagi dilepas karena kehujanan mereka tadi Mbak. Oke, kalau untuk APD di ketinggian, pakai safety belt apa full body harness? Pakai body harness kita Mbak. Di harness. Ini dari 8 orang ya yang progres. Yang naik Ya. ke tiang ada berapa Oh, orang Mas? 8 orang. Gimana? Dari 8 orang yang progres, untuk yang naik ke tiang, ini bergantian atau hanya satu Ya. orang saja? Gantian. Gantian ya. Oke. Untuk ketinggiannya ini di tiang TR atau TM Mas? Tiangnya? Tiang TR. Tiang TR boleh diperlihatkan? Dari jauh aja nggak apa-apa. Kalau memang hujan. Itu tiang TM ya Mas ya, ada cabang 3. Ya. Ya. Oke. Lalu ini sebelum tadi kerja, dari tim Mas Ramadan, dicek dulu nggak tegangannya Mas? Di sekitar tiang ataupun kabel-kabel. Sudah tadi Mbak. Menggunakan apa Mas untuk pengecekannya? Pakai apa tadi? Voltmeter Mbak. Voltmeter. Ya. Itu voltmeter itu selalu digunakan sebelum kerja atau gimana Mas? Atau kadang masih suka ngeceknya manual? Sebelum pekerjaan dimulai kita menggunakan voltmeter untuk mengetahui tegangan. Baru setelah tahu
kita briefingkan teman-teman anggota Manpower, baru kita laksanakan kegiatan. Oke, kalau untuk tangganya pakai tangga apa, Mas? Kita pakai tangga 3 ini, contohnya Oh, aluminium ya. 3 ini. Oke. Lalu yang mungkin itu kan tadi pekerjaannya di samping jalan raya ya, Mas ya. Ya. Ada safety cone-nya, Mas? Atau traffic cone yang kerucut warna orange? Tadi kayaknya nggak ada. Nggak bawa atau memang belum ada, Mas? Kelupaan bawa, karena tadi awalnya kan kita taunya ini dekat area perumahan. Oke. Cuman yang di area perumahan telah selesai. Nah, kita lanjutin di area lapangan dekat samping jalan raya. Cuman kan selalu kita awasi, jadi kita standby ketika mereka lagi manjat. Oke. Oke, lalu mungkin dari Mas Ramadan bisa disebutkan kira-kira unsafe condition di sekitar sana apa aja, Mas? Gimana, Pak? Unsafe condition ataupun mungkin potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar sana apa saja? Pertama, kita dekat dengan jalan raya. Setelah itu resiko kecelakaan ada karena berdekatan dengan langsung kan jalan raya. Terus ketinggian, ketika teman-teman naik menggunakan tangga, ininya apa namanya, body airnya selalu terpasang di tiang. Jadi untuk lebih safety-nya dan juga menggunakan helm ataupun part safety. Oke, baik. Terima kasih Mas Ramadan sudah bantu saya untuk safety patrol ya. Ini saya ulang ya. Mas Ramadan untuk hari ini progres 8 orang untuk ini ya, penarikan ya Mas ya, penarikan yang kedua ya. Tarikan hompas. Ya, di Simpang 3. Lalu ini untuk dokumen kerjanya sudah ada WP ya, dan JSA biasanya satu paket ya Mas ya sama WP-nya Ya, JSA, WP satu paket. Oke, untuk APD-nya tadi sudah lengkap, namun saya tadi melihat ada 2 orang ya yang belum pakai safety shoes, Mas. Ya, itu satunya itu driver, jadi tadi kita arahin untuk besok ke depannya menggunakan safety shoes. Oke, kalau satunya lagi, seperti tadi ada 2 ya yang belum pakai safety shoes. Ya, 2, Mbak. Oke, dua-duanya driver apa gimana? Ya, driver sama keneknya sih. Oh, oke. Mungkin saran aja ya Mas ya, tetap dipakai safety shoes-nya. Biar selain untuk mencegah diri kita walaupun driver ya, tapi kan ikut turun juga Baik, ya Mas ya, sudah saya kadang ingatin. ikut mengawasi gitu. Lalu juga dilihat orang lain, oh Icon sudah tertib nih untuk APD-nya, seperti itu. Jadi nggak belentang-belentong ya Mas ya. Baik, baik. Oke. Mohon maaf. Ya, lalu untuk tadi pengecekan tegangan ini sudah pakai voltmeter ya Mas. Kalau tes pen ada Mas? Tes pen ada. Oke, mungkin bisa ini ya, disampling aja. Kalau nggak voltmeter, tes pen gitu ya. Yang penting selalu sebelum bersentuhan dengan tiang harus dicek dulu tegangannya ya Mas ya. Apalagi ketika hujan seperti ini, nanti kalau mau melanjutkan pekerjaan, ini setelah tiangnya mungkin sudah agak kering, tetap dicek lagi ya Mas ya. Baik. Apalagi itu tiangnya tiang TM, di mana tegangannya 20 kV, dan kalau terkena ada induksi dan terkena manusia, kita sudah tidak bisa toleran ya. Artinya sudah bisa menyebabkan resiko terhadap manusia gitu. Baik. Jadi lebih dihati-hatikan lagi sebelum kerja, dipastikan memang tidak ada induksi dengan dilakukan pengecekan tegangan. Dan jangan sampai ngeceknya manual ya Mas ya, pakai punggung telapak tangan ya. Kadang saya masih suka menemukan gitu ya, ngeceknya masih manual. Itu walaupun mungkin dari bawah gitu ya, hanya disentuh saja pakai telapak tangan, tapi kita tidak tahu di atas ada kabel yang terkelupas atau tidak. Mungkin tiangnya yang memang ada induksi gitu, jadi sangat beresiko. Baik. Lalu tadi untuk safety cone ya Mas ya, nah ini mungkin selalu dibawa aja, walaupun nanti dari Mas Ramadan kayaknya nanti pekerjaannya di rumah deh, yang nggak samping jalan raya.
Nah, tapi tetap di bawah saja karena ya ini kita tidak tahu ya, mungkin saat pekerjaan pertama memang di perumahan gitu, tapi saat pekerjaan kedua mungkin bisa di jalan raya. Jadi selalu di bawah ya Mas Ramadan ya Baik. untuk Ya. apa namanya safety con, walaupun memang penarikan kan pindah-pindah ya tempatnya ya Mas ya. Ya. Iya, Biasanya tapi papan pemberitahuan. oke, ya papan pemberitahuan juga tidak apa-apa. Yang penting bisa menandakan pengguna jalan dari beberapa meter ya, mereka ya sudah menjaga jarak gitu. Lalu untuk tangga, ini tangganya masih aluminium ya. Ini Mas Ramadan untuk mitra baru ya? Ya, Mitra aktivasi baru ya Mas ya? Ya. Saya kurang tahu untuk SOP-nya seperti apa ya dengan Icon, tapi untuk tangga seharusnya minimal standarnya itu sudah teleskopik, sudah fiber sih sebenarnya, tapi teleskopik masih diperbolehkan jika sudah dimodifikasi gitu. Jadi kalau misalkan memungkinkan untuk dari Mas Ramadan ini nanti minta ke pihak manajemen mitra gitu ya, untuk tangganya minta lagi yang berbahan fiber ataupun teleskopik, tapi nanti dimodifikasi seperti itu. Baik. Karena untuk aluminium ini kan mengantarkan listrik ya, Ya, sedangkan betul. pekerjaan di TM itu Kita sangat berisiko. sedikit tambahan, Mbak. Kita Ya. udah menggunakan fiber ini ya, apa namanya? Tangga fiber, cuman nggak nyampe tadi. Oh, Kita oke. pakai yang ini. Kurang panjang ya. Kurang panjang, betul. Oke. Mungkin itu tangganya berapa meter Mas untuk tangga fibernya? Sekitar 9-an. Kurang panjang ya. Oke, mungkin berarti punya dua ya Mas ya, fiber sama aluminium. Ya, betul. Oke, kalau memang begitu mungkin dipastikan dulu aja tidak ada tegangan, pokoknya sampai benar-benar tiangnya aman, kabel-kabel di sekitar tiangnya aman. Gak apa-apa pakai aluminium, tapi dalam artian tetap pengawasannya ditingkatkan ya Mas ya. Baik. APD-nya untuk full body harness ini jangan hanya dipakai, tapi juga dikaitkan, dililitkan di tiang gitu ya. Tiang. Oke. Oke, sama mungkin yang terakhir, nanti setelah selesai bekerja, jangan lupa ya Mas ya untuk dijaga kerapihannya kembali, kebersihannya kembali. Jadi setelah kerja, sisa-sisa materialnya diambil ya Mas ya, dirapihkan, dipastikan jangan sampai ada kabel yang menjuntai yang bisa dijangkau sama masyarakat gitu ya, sama warga. Takutnya nanti ada yang kepegang walaupun kabel kita kabel FO gitu ya, tapi kita nggak tahu kabel FO kita bisa bersentuhan dengan tiang yang ada induksi, jadi malah beresiko untuk adanya arus listrik gitu. Jadi selain dari keselamatan, kesehatan yang harus kita pentingkan, jangan lupa untuk lingkungan juga kita perhatikan gitu. Dan karena cuacanya ini sudah kayaknya hampir setiap hari ya Mas ya, sudah mulai hujan ya? Iya. Cuaca Pekanbaru nggak bisa ditentuin. Kadang hujan, kadang panas, panasnya terik. Kalau hujan gitu sampai sore Mas? Atau Takutnya ini sampai sore karena rintik-rintik kan. Biasanya karena semalam juga kayak gitu juga. Oke, jangan dipaksakan ya Mas ya kalau masih hujan ya naik ke tiang atau apalagi tiang TM gitu ya. Karena sangat tinggi resikonya. Betul. Oke, sama yang terakhir juga hati-hati Mas Ramadan, mungkin sebagai Pangmas K3 memang kita tugasnya untuk mengawasi rekan-rekan tim ya. Jadi apalagi di akhir tahun ini sudah banyak bencana alam ya yang tidak bisa kita prediksi gitu ya tiba-tiba. Jadi kalau memang mungkin sudah di atas, biasanya yang naik ke tiang ya dia merasa sudah goyang, ini dari Mas Ramadan mungkin bisa lebih di ekstra hati-hatiin lagi untuk kewaspadaannya gitu. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Mas Ramadan. Dari Mas Pendi atau Mas Arbiansyah ada yang ingin ditambahkan? Boleh Mbak, dari saya Mbak ya. Ya, makasih Mbak Rika ya. Tadi sudah menyampaikan cukup banyak ya, ini ya sudah melakukan monitoring terhadap tim kita. Mohon ini untuk Bang Ramadan yang disampaikan dari Mbak Rika tadi itu ada beberapa yang saya catat ya. Yang pertama itu masalah safety con-nya, ini kita SOP-kan aja supaya di bawah setiap hari.
mungkin nanti besok akan kami periksa juga. Yang kedua itu masalah safety shoes-nya juga supaya semua tim itu punya gitu ya. Kalaupun misalnya untuk driver itu belum dipakai, ya minimal di mobil itu sudah ada. Yang ketiga juga masalah tadi untuk pengecekan tiang itu, test pen itu wajib masing-masing tim. Artinya test pen itu kan nggak cukup mahal ya. Ya supaya menjamin keselamatan kita ya masing-masing tim itu dikasih aja test pen, atau juga hanya berapa ya. Nggak sampai mungkin 10.000 satu ya. Artinya kalau ada 8 tim masing-masing punya gitu ya. Ini supaya benar-benar kita itu aman dalam bekerja. Itu harapannya Bang Ramadan. Jadi semua tadi yang disampaikan oleh Mbak Rika itu bisa per mulai besok sudah bisa kita SOP-kan, wajib kita laksanakan. Mungkin dari tim kami juga nanti ada Bang Saiful, mungkin nanti akan kembali ngecek juga untuk besok Bang. Artinya kita setelah hari ini ya harus ada perbaikan. Itu mungkin dari saya Bang Ramadan, Mbak Rika. Kalau dari Bang Arbi mau tambahin, silakan Bang Arbi. Makasih. Oke bos, mungkin saya dikit ya. Mungkin teman-teman Deko karena Desember ini sudah sering mulai hujan ya. Hujan itu meninggalkan genangan maupun kenangan ya. Jadi Mas Ramadan ketika sudah selesai maupun baru akan memulai pekerjaan, diharapkan aja memeriksa perlengkapan APD-nya Mas. Apakah berfungsi sesuai dengan kegunaannya? Kalau misalnya sudah tidak berfungsi seperti bagaimananya, minta untuk dibeli yang baru. Jangan memaksakan yang udah nggak bisa kepake masih tetap dipaksa dipakai. Yang kedua mungkin SBT sudah pernah ada kenangan juga dengan namanya tangga aluminium itu ya. Jadi makanya itu setiap pasti mungkin kalau kita safety patrol dengan OSBT pasti selalu mengingatkan masalah tangga. Karena kita pernah ada kenangan juga dengan tangga aluminium itu. Makanya kita sering mengingatkan silakan pakai tangga fiber sesuai dengan kontrak KS yang ada. Mungkin cukup Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak Mas Fendi, Mas Ardiansyah untuk tambahannya. Mungkin dari saya sedikit lagi tambahannya itu dipersiapkan aja Mas APD tambahan di musim hujan itu jas hujan gitu ya. Walaupun jas hujan ponco ya biasanya kalau nggak salah dulu hanya 10.000 ya jas hujan ponco. Jadi kalau misalkan memang tidak dilakukan pekerjaan ya walaupun hujan, tapi kalau misalkan ada barang-barang yang harus dirapihkan dan mungkin masih ketinggalan di tempat, jadi rekan-rekan bisa menggunakan jas hujan gitu ya, jangan sampai tidak pakai jas hujan terus hujan-hujanan kan nanti malah sakit. Jadi disediakan aja Mas untuk jas hujannya, walaupun 1, 2 gitu, tapi setiap tim harus ada gitu jas hujannya. Oke, mungkin terima kasih juga Mas Saiful ya sudah onsite ke rekan-rekan tim Deko. Mungkin nitip ya Mas Saiful ya. Tadi untuk beberapa review ya terkait tadi safety code, safety shoes. Mungkin nanti dari Mas Saiful kami minta tolong untuk dilihat lagi, ditinjau lagi untuk tim Mas Ramadan gitu ya. Ini bukan semata-mata kita cari kesalahan ya untuk safety patrol hari ini, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan untuk kita bisa lebih baik ke depannya. Itu ya Mas Saiful ya. Senyum dong Mas. Siap Mbak. Oke, saya rasa bisa kita cukupkan untuk kesempatan hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa dilancarkan pekerjaan hari ini dan kita bisa pulang dengan selamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan. Ya. Terima kasih Mas Fendi, Mas Ardi. Ya, terima kasih Mbak Rika. Sama-sama. Mbak. Terima kasih.